Hai, saya Heri. Saya mau cerita tentang masalah jalan desa yang ada di sekitar kawasan Sumarekon Bogor. Tahukah kamu, kita semua seharusnya bisa bahagia. Yang kita lihat sekarang ini adalah tampilan Google Map yang perhatikan kursornya. Ini adalah jalan tol Jagorawi. Ini dari Jakarta, ini kilometer 42. Yang ke kiri ini ke Kota Bogor, yang ke bawah itu ke Ciawi. Nah, saya akan memberikan beberapa penanda, ada 3 penanda. Pertama di sini ya. Coba kita lihat dulu. Di sini ada apa? Oke. Nah, di sini adalah ada jembatan ya. Tentunya ini foto lama. Oke, ini jembatan. Kalau kita majukan dikit, ini adalah jalan masyarakat desa yang digunakan oleh masyarakat desa. Ini ke depan juga begitu. Ya, ini dia penandanya. Ini dia jalan masyarakat desa. Indonesia, Indonesia harus merdeka. Kita kembali. Oke, itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah di sini ya. Ini yang kedua nih ya. Ini masih sambungan jalan yang tadi, jalan masyarakat desa. Ini masih ada tembok-tembok. Nah, tentunya ini juga foto lama ya, masih foto lama. Oke, ini dia jalan masyarakat desa. Penanda kedua adalah menara atau tower Sutet. Lain merdeka. Indonesia, Indonesia. Oke, ini masih yang tadi ya. Penanda ketiganya adalah di sini. Coba kita besarkan dulu. Ini dia. Nah, ini sambungan jalan yang tadi, jalan masyarakat desa. Oke, kita putar depannya. Kita perhatikan ini ada gedung, itu ada jalan lurus ke, masih ada yang lurus. Ini ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Sekali lagi ini foto lama ya. Nah, yang kita lihat ini sebagian besar adalah kawasan pengembangan proyek Sumarekon Bogor yang masuk dalam 3 desa, yaitu Sukatani, Cibanon, dan Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang total luas diperkirakan 500 hektar dengan nilai 20 triliun rupiah. Tadi sudah dijelaskan ya beberapa penanda yang disebutkan di depan. Nah, sekarang kita fokus kepada jembatan, dari jembatan ke Simpang 4. Itu merupakan jalan masyarakat desa yang panjangnya kurang lebih 950 meter dengan lebar kurang lebih 3 meter. Itu jalan yang sehari-harinya digunakan oleh masyarakat, khususnya warga
RW 07 Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Jadi jalan itu terletak di RW 07 Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ceritanya bermula dari adanya informasi bahwa Desa Nagrak melakukan kerjasama dengan pengembang Sumarekon Bogor. Sehingga dari kerjasama itu yang katanya kerjasama jalan, Sumarekon Bogor memberikan uang kompensasi sebesar 3,5 miliar kepada Desa Nagrak. Kemudian warga pun bertanya-tanya, ini maksudnya kerjasama seperti apa? Jalan yang mana yang dikerjasamakan? Apakah termaksud jalan yang dari jembatan ke simpang 4? Apakah jalan itu bisa hilang? Terus jalan itu sebenarnya statusnya apa sih? Milik siapa? Kemudian pertanyaannya, kalau ada kerjasama, pasti ada perjanjian tertulis dong. Seperti apa sih perjanjian tertulisnya? Isi perjanjiannya seperti apa? Warga pun menginginkan informasi. Warga menginginkan transparansi, keterbukaan informasi dari apa yang dimaksud dengan kerjasama jalan. Kemudian warga berinisiatif mengirimkan surat kepada Kades Nagrak, Eman Sulaiman, dan juga kepada Sumarekon. Langsung kepada dirutnya Adrianto PAD. Namun surat itu sampai sekarang tidak pernah dijawab, baik surat ke Kades Nagrak maupun ke Sumarekon. Kades Nagrak mungkin menganggap ini tidak ada masalah dan juga mungkin merasa tidak ada kepentingan memberikan penjelasan kepada warga sehingga surat itu tidak dijawab. Atau mungkin juga warga tidak boleh tahu apa sih maksud dari kerjasama jalan itu. Mungkin juga ada hal yang ditutup-tutupi. Demikian juga surat kepada Sumarekon tidak pernah dijawab. Ya mungkin mereka beranggapan ini soal bisnis. Tidak ada kepentingan menjelaskan kepada warga. Karena surat-surat tidak dijawab, surat ke Kades Nagrak dan surat ke Sumarekon, maka warga pun melakukan aksi. Dari aksi yang dilakukan warga, ada tanggapan dari anggota DPRD Kabupaten Bogor yang bernama Ferry Rofeo Cesanova yang mengatakan masalah rislah. Apakah kerjasama jalan yang dimaksud adalah rislah? Apakah perjanjiannya adalah perjanjian rislah? Jalan yang mana yang dirislah? Sebelumnya pada sebuah kesempatan, Kades Nagrak Eman Sulaiman pernah mengatakan bahwa jalan dari jembatan sampai ke simpang 4 bukan aset desa. Jadi ada dua pernyataan yang menimbulkan dua pertanyaan. Pertama, pernyataan dari anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Rofeo Cesanova, yang menyebutkan soal rislah. Apakah kerjasama jalan itu rislah? Pernyataan kedua adalah Kades Nagrak Eman Sulaiman yang menyatakan bahwa jalan bukanlah aset desa. Pernyataan-pernyataan itu menimbulkan dua pertanyaan. Kalau bukan aset desa, lantas tanah siapa? Kalau bukan aset desa, kok bisa dirislah? Karena penasaran dan ingin kejelasan, warga pun akhirnya mengirim surat kepada Bupati Bogor, Ade Yasin, tertanggal 20 Oktober tahun 2020, yang baru ditanggapi pada tanggal 16 November 2020 oleh Asisten Daerah Asda 1 Deni Ardiana, Kadis DPMD Renaldi, dan Camat Sukaraja. Selanjutnya masalah itu diserahkan kepada Camat Sukaraja, Makmun
Nawawi. Pak Ma'mun Nawawi, Camat Sukaraja, pernah memanggil Kades Nagrak pada tanggal 23 November 2020. Beliau menyarankan beberapa hal, tapi saran-saran itu rupanya tidak diikuti oleh Kades Nagrak Eman Sulaiman. Kades Nagrak tidak memberikan dokumen, menolak bertemu warga, dan tidak membuat pengumuman seperti yang dianjurkan oleh Camat Sukaraja. Karena mengetahui hal itu, warga pun akhirnya pada tanggal 4 Desember 2020 mendatangi kembali Asda 1 Deni Ardiana. Dan sampai video ini dibuat, masalah ini belum terjawab. Warga juga mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto. Surat itu tertanggal 4 November 2020. Yang sampai dengan video ini dibuat, juga belum dijawab atau mungkin dicuekin. Mungkin juga beliau sibuk. Ya sebagai wakil rakyat, seharusnya merakyat dan juga menampung aspirasi rakyat. Jadi, masalah kerjasama jalan ini masih menjadi misteri. Kades Nagrak Sumarekon dan DPRD Kabupaten Bogor lebih memilih diam, tutup mulut, dan bungkam. Perlu disampaikan bahwa lahan ruas jalan dari jembatan sampai ke Simpang 4 sepertinya masuk rencana proyek Sumarekon Bogor. Ruas jalan tersebut nantinya mungkin akan berubah menjadi jalan atau rumah atau lainnya. Padahal lahan jalan itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Ya, lahannya bisa dikatakan bermasalah. Karena semuanya diam, tutup mulut, dan bungkam, warga beranggapan ini pasti ada masalah besar. Ada hal yang ditutup-tutupi. Indonesia harus merdeka. Indonesia, Indonesia, Indonesia harus merdeka. Kades Nagrak Eman Sulaiman boleh aja diam, nggak mau ketemu warga yang bertanya. Boleh aja dia bilang, nggak ada masalah. Kalau memang nggak ada masalah, kenapa nggak mau ketemu warga yang bertanya dan menjelaskan? Ada apa? Ada yang diumpetin? Ada yang ditutup-tutupin? Takut kebongkar? Sumarekon Bogor itu bagian dari PT Sumarekon Agung Terbuka. Perusahaan ini bisnis utamanya adalah properti. Mereka memperoleh lahan, membangun perumahan, ruko, dan gedung, lalu dijual. Ada kata terbuka di belakang nama PT Sumarekon Agung. Itu artinya perusahaan ini memperoleh sebagian modalnya dengan cara menjual sebagian saham di pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Artinya lagi, perusahaan ini memperoleh sebagian modalnya dari dana publik, dana masyarakat. Sebagai perusahaan terbuka, tentunya mereka paham sekali dengan prinsip kehati-hatian, termasuk prinsip atau hati-hati dalam memperoleh bidang-bidang tanah yang nantinya akan mereka kelola, dijadikan perumahan, ruko-ruko, dan gedung, lantas kemudian dijual atau disewakan. Ya nggak mungkin lah ya, ada tanah sengketa mereka jual ke customer. Nggak mungkin.